Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Dusafira Arjo, biasa dipanggil Safira. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi saya yang berjudul Isu Gender dan Identitas pada Patologi Sosial. Ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah diskriminasi antara dua kategori gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender itu paling sering terjadi pada perempuan karena adanya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Dan banyak orang yang masih beranggapan bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja ataupun mengenyam pendidikan tinggi dan sebaiknya tinggal di rumah saja, sementara hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan pendidikan tinggi dan bekerja. Dikarenakan ketidaksetaraan gender ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang menganut budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kunci utama untuk memegang kekuasaan tertinggi dan peran kepemimpinan yang dominan. Ada beberapa macam jenis gender yang harus kita ketahui. Yang pertama, agender. Jenis ini menyebutkan bahwa dirinya agender, yang berarti tidak mendefinisikan diri dengan ide atau pengalaman memiliki gender. Yang kedua, androgini. Merupakan seseorang yang memiliki identitas netral gender atau memiliki dua karakteristik sekaligus, yakni sisi maskulin maupun feminin. Yang ketiga, bigender. Merupakan orang yang memiliki dua gender. Terkadang bisa maskulin dan terkadang bisa feminin. Yang keempat, cisgender, merupakan identitas gender yang oleh masyarakat sesuai dengan jenis kelamin saat lahir. Yang kelima, gender fluid. Gender ini menggambarkan seseorang yang memiliki gender yang cair, maksudnya ialah gender yang dapat berpindah-pindah antara gender satu ke gender lainnya dalam periode tertentu, semisal dalam hitungan hari, bulan maupun tahun. Yang keenam, transgender, merupakan identitas gender umum yang mencakup semua orang yang mengidentifikasi diri dengan gender berbeda dari jenis kelamin secara biologis yang diberikan sejak lahir. Identitas gender ini itu tidak melulu transbia dan transpuan, tetapi juga orang-orang yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan tapi identitas gendernya non-biner dan gender fluid. Yang ketujuh, omnigender, yaitu menggambarkan orang yang mengalami semua atau banyak identitas gender pada spektrum gender secara bersamaan atau dari waktu ke waktu. Kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender itu merupakan masalah yang serius yang terus menjadi tantangan global. Fenomena ini tuh menyangkut berbagai bentuk tindakan kekerasan yang ditargetkan pada individu berdasarkan gender mereka. Dengan perempuan dan anak perempuan yang sering kali menjadi korban utama, meskipun laki-laki juga dapat menjadi sasaran. Bentuk-bentuk kekerasan ini itu meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang semuanya itu memiliki dampak mendalam pada korban dan masyarakat secara luas. Ada beberapa strategi pendekatan dalam mengatasi kekerasan gender. Yang pertama, reformasi hukum dan kebijakan. Gunanya untuk memperkuat kerangka hukum untuk melindungi korban dan menghukum perilaku, termasuk penghapusan undang-undang yang diskriminatif. Yang kedua, pencegahan primer, yaitu program-program yang bertujuan untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi, seperti edukasi tentang kesetaraan gender di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran publik. Yang ketiga, respon terkoordinasi. Gunanya untuk meningkatkan koordinasi antara layanan kesehatan, penegak hukum, dan layanan sosial untuk memberikan dukungan komprehensif kepada korban. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi, yaitu suatu program yang meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan yang dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap kekerasan. Yang kelima, keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki.
yaitu melibatkan mereka sebagai agen perubahan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan menentang norma-norma yang mendukung kekerasan. Yang keenam, pengumpulan data dan penelitian. Gunanya untuk meningkatkan pemahaman tentang prevalensi, pola, dan faktor risiko kekerasan berbasis gender untuk menginformasikan kebijakan dan program yang lebih efektif. Diskriminasi gender. Diskriminasi gender merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan yang paling mendalam dan sistematis dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi gender ini biasanya terjadi ketika seseorang itu diperlakukan tidak adil karena identitas gendernya, baik itu dari golongan gender tradisional seperti laki-laki dan perempuan, maupun identitas gender yang melenceng dari norma-norma umumnya seperti transgender, non-biner, atau gender fluid. Bentuk diskriminasi gender. Jadi ada 5 bentuk diskriminasi gender. Yang pertama, marginalisasi atau proses peminggiran karena adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, subordinasi, yakni perempuan yang selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, pelabelan, yang pada umumnya berbentuk stereotip tertentu di masyarakat dan telah membuat seseorang dirugikan. Yang keempat, kekerasan atau violence, merupakan bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau institusi. Yang kelima, beban ganda, yaitu yang menempatkan perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab berat yang harus dipikulnya secara berkesinambungan. Identitas dan pengakuan. Identitas merupakan sebuah konsep yang merujuk pada cara individu itu sendiri ataupun kelompok memandang diri mereka sendiri serta bagaimana mereka diakui oleh masyarakat sekitar. Dan dalam pembahasan isu gender itu, identitas sering kali berkaitan dengan konsep gender dan orientasi seksual gender. Sebagai bagian dari identitas, tidak hanya soal kategori biner laki-laki ataupun perempuan, tetapi juga dapat mencakup identitas non-biner, transgender, dan ekspresi gender yang beragam. Dan makna identitas di atas itu sejalan dengan definisi kata identitas dan kata sosial dalam Kamus Bahasa Indonesia, yakni identitas didefinisikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seorang, jati diri, sedangkan sosial didefinisikan yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, maka identitas sosial dapat dirumuskan sebagai ciri-ciri khas yang dimiliki individu tertentu atau sekelompok orang atau masyarakat. Dan dalam teori sosial, pengakuan itu merujuk pada penerimaan dan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap identitas individu. Pengakuan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi landasan bagi individu untuk merasa dilihat dan diakui dalam ciri khas atau keunikan mereka masing-masing. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah pengucapan atau perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.